Halo semua, selamat datang lagi di channel YouTube aku ya. Aduh, pusing banget cuy gara-gara gak karuan nih. Jadi di video kali ini aku pengen nge-share ya cara mengetahui project yang JP walau masuk Binance Alpha ya. Jadi apa itu Binance Alpha ya? Singkatnya Binance Alpha itu adalah poin yang lu dapat kalau lu nge-trade koin yang masuk list di Binance Alpha ya. Jadi listnya itu adalah kebanyakan tuh project yang baru PGE atau baru launching ya. Cara kerjanya itu gimana? Kalian nge-trade ya, dan itu kalian bisa dapatin satu poin ya. Jadi gampang dong, enggak ya? Satu poin tuh bisa kerasa kalau duit lu itu 10.000 dolar ya, alias 200 jutaan. Jadi bagi pemain yang modal ratusan 200 dolar tuh enggak ada hasil cuy ya. Enggak ada dampaknya pun ya. Jadi poinnya itu dikumpulin buat apa bang? Jadi kumpulin poinnya itu buat di redeem sama airdrop dari project yang baru rilis ya. Misal project A mau rilis, kalian bisa dapat airdropnya dengan cara menukarkan poin kalian. Nukarin poinnya itu berapa bang ya? Minimal ya, yang kulihat tuh ya adalah sekisaran 100 ke atas ya. Sedangkan satu poin aja 10.000 dolar volume ya. Bukan gitu ya, maksudnya 100 dolar pun bisa, tapi 1000 kali ya kalian nge-swap. Habis duit kalian itu pun baru kumpul paling 10 poin ya. Jadi banyak modal ya bagi kalian yang pengen Binance Alpha ini. Dan poin kalian di redeem untuk project kedepannya. Lantas, apa yang membuat Binance Alpha ini bikin City di Twitter tuh pada resah? Salah satunya itu adalah ya ini. Ini adalah contoh project yang list di Binance Alpha ya. Dan kebanyakan itu dump. Sebenarnya sih kurasa semua project itu memang bakalan dump ya setelah TG. Paling 1 atau 2%. 100% project yang listing bakalan terbang ya. Itu pun juga karena utilitasnya memang pakai. Kebanyakan tuh sampah ya. Bahkan sampai 40% ke ya, sampah di sini sebenarnya subjektif ya. Kalau menurut devnya mungkin dia ngerasa projectnya ini sangatlah legit dan mantap ya. Tapi berdasarkan keinginan market atau keinginan pasar ya, sampah. Nah, tokenomiknya banyak sih dari tokenomik. Kalau project bagus, tokenomiknya jelek ya. Dan intinya sih sepintar-pintarnya ada. Dan yang bikin kesal kedua itu adalah ini. Yang garap dari awal project ya, yang ngerjain bertahun-tahun, berbulan-bulan selama 1 tahun lebih, itu dapatnya no wallet not eligible. Sedangkan yang main Binance Alpha ya, yang ngumpulin poin, dapatnya sampai ribuan cuy. Dia bahkan kenal projectnya juga enggak kenal ya, karena dia dapat poin ya, bisa nukarkan poinnya ke klub. Sebenarnya Binance Alpha ini menurutku juga abu-abu ya. Kenapa program Binance Alpha yang dibikin ya, karena kan niat awalnya itu adalah membuat volume ya di project yang baru rilis. Soalnya salah satu faktor penyebab harga bisa turun yaitu karena volume yang sangat sedikit ya. Kan lah ya. Tapi dengan volume yang gede itu bisa memikat demand. Niatnya kan begitu, niatnya sih baik ya. Tapi kenyataannya jelek ya. Pihak para airdropper ya, kita tetap selalu dirugikan ya kan. Dan ini tuh bikin jadi pertanyaan ya, kenapa era airdrop tuh udah tamat gitu. Kalau aku bilang sih hampir tamat ya. Soalnya jujur aja airdrop tuh sekarang sudah oversaturated ya, beda kayak tahun 2019 dulu. Yang satu project tuh yang ngerjain paling cuma 10.000 peserta ya. Jadi sekalipun 10% dari project ngasih alokasi ya dibagi ke 10.000 orang, udah pasti DP cuy. Apalagi yang fundingnya gede ya, itu FDV-nya gede ya. Satu orang bisa 100 juta ya. Sedangkan ini pesertanya 100.000 atau bahkan 500.000 orang ya. Itu satu
10% alokasi dibagi sebanyak orang itu, aduh, cuy, abu ya. Intinya abu lah. Udah, airdrop ini udah oversaturated banget, banyak penggunanya ya. Jadi ya betul ya anggapan airdrop itu adalah pekerjaan pemulung ya. Ini ya karena kata Raja Kripto. Soalnya kalau semakin banyak orang yang mulung satu barang ya, itu hadiahnya bakal sedikit. Lantas solusi dari semua masalah ini adalah apa bang? Ntar dulu aku cek dulu. Halo, 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 oke, bagus ya. Solusi dari semua masalah ini adalah apa bang? Mau aja gue jabarkan. Ini adalah opini ku pribadi ya. Kalian bisa pakai opini ku. Kalaupun menurut kalian opini ku kurang tepat ya, setidaknya mungkin bisa jadi referensi bagi kalian ya. Pertama adalah carilah yang funding di atas 80M. Kenapa harus funding di atas 80M bang? Karena funding gede, valuasinya gede ya. Karena kalau valuasi gede, harga token makin tinggi. Walaupun kalian dapat sedikit, kalau valuasinya gede, kalian bisa-bisa JP walaupun dibaginya ke Binance Alpha. Ya. Kok funding gede bisa valuasi gede bang ya? Karena kan funding ya VC, itu dia kan sih ke developer tuh ya kan. Itu pasti pengen harganya di markup ya. Misalkan dia beli di $1, dia pasti nyuruh jual di atau $5 gitu ilustrasi ya. Karena namanya VC pasti pengen untung cuy. Walaupun itu di vesting ya, tapi paling enggak sih sebelum harganya turun tajam ya, minimal dia turun ya masih di atas harga dia masuk lah ya, jadinya VC nggak mau rugi. VC bukan nggak mau rugi amat, VC nggak mau rugi ya. Jadi carilah funding yang gede ya, karena itu valuasinya bisa gede. Carilah 100, 200, 300 biar fundingnya itu sampai puluhan bilion. Kalau funding puluhan billion ya pasti CP ya. Kemudian pastikan yang top tier VC, tier 1 emas ya kalau bisa. Kenapa bang? Karena kalau yang funding itu jelas ya, nama-nama nggak jelas, nama-nama yang nggak pernah terkenal, abu guys. Berapapun di funding sama dia itu pasti abu. Contoh aja adalah Litas ya. Gue pernah posting di video gue tentang garapan Litas ya. Seingatku dulu itu fundingnya 80M. Sekarang jadi 20M ya. Kita lihat di Rollman Manager. Apa isinya sih? Gue klik tier 4. Gak ada yang kenal. Projectnya pun kalau kita perhatikan baik-baik ini, project gak jelas cuy. Dia bilang smart wallet bullshit lah ya. Wallet dari yang smart betul ya. Kali memang. Kalau ada project di funding udah pasti orang tuh percaya lah ya. Kali memang reacting ya. Terus kalau testnet gimana bang? Kan JP, ya JP. Lagi-lagi, kalau fundingnya bagus. Contoh Mango Network ya. Layer one, kita layer one ya. Kalau lu lihat, bro, layer 2 aja itu penggunanya dikit coy. Lagi layer 1, orang mesti download wallet lagi. Cuy. Udah lah. Ya kalau funding itu jelek, funding sedikit, jadi digarap cuy. Contoh garapan yang potensial dan wajib digarap versi si ya. Kenapa bang? Pertama ya, fundingnya 400 juta. 400 juta itu setengah T kalau nggak salah ya. Kemudian funding kita lihat yang kitnya, kit nih pin dari para investor ini ya. Kita lihat sini ada Paradigm, ada Anderson Horowitz ya, ada Blockchain Capital, ada One Confirmation, Coinbase, Ventus, Y Combinator, sama Balaji, bla 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 ya. Ini adalah nama-nama terkenal yang suka nge-funding project yang bagus ya.
kebanyakan ya, kalau yang gue lihat, kalau ada project itu yang funding Paradigm itu udah pasti bakalan ngadain airdrop, dan airdropnya tuh contoh Manta dulu itu gue kan kenal lah, ada lah orang tuh dari dia dapat $4.000 ya dari Manta. Tapi itu udah lalu lah ya. Gue bukan ngomongin tokennya sekarang, tapi yang gue maksud tuh airdropnya ya. Kalau tokennya sekarang ya udah pasti busuk ya. Berikut cara solusi yang berikutnya apa bang? Lo garap multi wallet biar abu. Itu udah selalu bang ya, salah ya. Garap tuh sebisa mungkin sekaligus. Kita peduli bahwa tuh garap satu aja, orang lain kebagian. Kalau masa paceklik ya, beras, jangan mau ngalah, orang pun bakal mau ngasih lu. Bisa mungkin lu ambil porsi terbanyak. Dan juga kenapa gue nyaranin garap multi wallet ya, karena project per tahun funding si bagus tahun tuh paling keluar atau 4 aja cuy. Gak semua. Kalau ada kesempatan langsung pakai dan jangan lewatkan ya. Dimanapun malasnya kalian. Karena nanti walaupun kalian JP, kalian bakal tetap nyesal. Kenapa? Nyesal karena nggak garap 1.000 akun ya. Atau berapa akun lah ya. Karena misalkan satu akun kalian dapat $1.000. Andai kalian garap 9 akun, $9.000 cuy ya. Tuh lu makan bakso pun perut lu itu nggak bisa nampung ya. Tuh ya. Terus berikutnya adalah hindari project yang di Telegram cuy. Lagi-lagi ya. Telegram apps tuh udah tamat. Tamatnya di mana? Di coin ya. Udah peaknya. Setelah Notcoin tuh hamster tuh, wah itu udah gila lah ya. Tapi bang ini kan nge-funding Binance. Lu lihat lah ini. Resnya aja 5M cuy ya. Balik lagi ke awal. Funding kecil abu. Skip. Dia pun yang lead-nya pun gue Cryptos, aduh. Di siapa itu? Ada kenal ya. Terus berikutnya fokus maksimal ya. Fokus di satu project funding gede, visi bagus, fokus sedalam-dalamnya, maksimalnya, sebanyak-banyaknya wallet yang kalian bisa garap ya. Ngomong sampai pusing ya, aduh. Jadi kayaknya itu aja sih ya. Mungkin bakalan ku posting lagi ya kalau ada yang terbaru. Pusing banget cuy. Oke, kayaknya thanks for watching and I will see you in the next video.